saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir di sini. Ya, sebelum memulai materi kita, saya sedikit ada permainan. Hanya saja mungkin tidak efektif kita lakukan di sini. Jadi saya menyajikan simulasi yang telah saya lakukan di kelas ya. Ini kelas 11 TJ. Ya. Jadi di sini saya melakukan sedikit permainan dengan anak-anak, di mana di kelas yang saya ajar tersebut motivasi belajarnya amat sangat kurang. Jadi saya waktu itu sudah setengah jam ada di kelas dan anak-anak masih berseliweran keluar sarapan dan masuknya satu. Kemudian begitu masuk di kelas mereka tidak langsung siap untuk belajar. Malah ada yang masih ngobrol, ada yang yang main-main di belakang begitu. Jadi saya mencoba permainannya sederhana sekali. Saya minta mereka berpasangan, kemudian satunya menggenggam tangan seolah-olah di dalam tangan itu ada sesuatu yang amat sangat berharga untuk dipertahankan. Ya, kemudian teman yang satunya lagi berusaha untuk membuka genggaman ini, kemudian bagaimanapun caranya, entah dia mau marah, entah dia mau merayu, entah dia mau menyuap, dijanjikan apa begitu ya, yang penting dia bisa membuka genggaman tangan temannya seperti itu. Silakan, yang satu mempertahankan, yang satu gimana caranya supaya temannya mau membuka. Boleh merayu, boleh membujuk. Dia pakai kuku ini, Bu. Mana yang sudah membuka? Relan sudah. Awalnya begini, terus? Ya, aja saya baca. Terus gimana caranya membuka? Siapa yang mau buka? Oke, Wafi. Oke, belum. Masih bertahan Wafi. Kenapa bertahan Wafi? Nggak mau? Lepasin, good. Ini. Hah? Oh, mau dikasih kopi. Makanya kamu mau buka. Oke. Yang lain? Dad. Siapa yang punya tangan? Siapa yang punya tangan digenggam? Rama yang genggam. Kenapa dibuka, Nak? Dibejak, Bu. Dibejak terus sakit. Akhir kamu buka. Oke, berarti maunya kamu ya? Karena enggak tahan dibejak ya? Oke, ini kamu yang genggam. Kenapa sampai mau kebuka? Apa? Betul tiju. Oh. Akhirnya ngalah. Ngalah. Berarti dari kamu yang mau buka. Oke, terakhir. Kenapa? Terbejak. Makanya ngalah. Oke. Setelah menyaksikan video tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari permainan genggam tangan? Yang jelas suasana kelas jadi seru. Apa lagi? Oke, untuk membantu, barangkali pertanyaan ini membantu. Kesimpulan dari video tadi, mengapa pada akhirnya mereka membuka atau menutup tangan? Iya, karena ada yang dirayu. Mungkin ada yang termakan rayuan. Ada yang bosan juga kepala tangan. Wah, panggil ibunya. Tidak kuat menghadapi Tantangannya. membuka tangan.
kemudian ada yang sampai kesakitan, akhirnya ada yang menjadi masalah. Ada mungkin dia keram tangannya sendiri. Ya, semua itu dari apa namanya yang saya tanyakan pada akhirnya menjawab apa? Karena kemauan saya. Misalkan dia nahan saja, kan ada satu orang tadi yang tetap menahan, bagaimanapun caranya dia tetap menahan. Karena apa? Kemauannya dia untuk tidak membuka, dan kemauannya dia untuk membuka karena mau kopi, karena mau dia mau diusahain karena kesakitan dan sebagainya. Ya, ini sebenarnya kemauan itu sebenarnya tergantung pada kebutuhannya dia. Kebutuhannya dia apa? Oh, saya tidak tahan rasa sakit, saya lepas. Oh, saya tidak tahan dengan godaan dikasih kopi, saya lepas akhirnya. Ya. Kemudian dari permainan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya kontrol itu bukan dari orang lain. Kontrol itu bukan dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Kita tidak akan pernah mampu mengontrol orang lain, tapi hanya kita yang bisa mampu mengontrol diri sendiri. Hanya saja ada beberapa miskonsepsi yang terjadi tentang makna kontrol ini. Ya, ini terdapat dalam sebuah teori namanya teori kontrol atau choice theory, ya, oleh Dr. William Glasser. Teori miskonsepsi yang pertama adalah ilusi kita bahwa guru mampu mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Tapi mereka lah yang membuka dirinya untuk mau dikontrol. Itu yang terjadi sebenarnya. Ya, sama dengan halnya permainan tadi itu. Sebenarnya saya yang mau membuka ini, bukan karena Anda yang memaksa saya. Sebenarnya saya yang mau. Ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Apa yang terjadi kalau penguatan ini ilusi tentang bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Ternyata tidak. Contohnya tadi, saya beri kopi, padahal di sini sebenarnya ada yang sangat berharga yang seharusnya dia pertahankan. Hanya karena kopi itu kan positif tuh, saya lepas, lupa diri bahwa di sini lebih berharga daripada sekedar kopi atau. Kemudian ilusi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kamu udah kasihan sama ibu, itu adalah membuat merasa bersalah. Apa yang terjadi? Terbentuk karakter negatif pada siswa. Dia akan merasa saya salah. Rasa kurang percaya dirinya akan menurun. Ini ilusi yang terjadi dalam teori kontrol. Kemudian berikutnya, terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perubahan. Contoh kita, kamu pokoknya harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Apa yang terjadi di kelas kita? Dimusuhi sama siswa. Ya kan? Itu bahasa-bahasa yang keluar. Ini beberapa ilusi yang miskonsepsi kita terhadap makna kontrol. Ya. Kemudian karena tadi ada kemauan sendiri, ya, jadi sebenarnya dalam diri siswa itu punya nilai sendiri. Dia dari lahir itu sudah bawa nilai yang dia pegang sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan, saya katakan sebenarnya rasa empati, rasa simpati, rasa bekerja sama itu sudah ada dalam diri mereka.
waktu. Saya yang disiplin terhadap waktu. Begitu juga dengan kita sebagai guru sebenarnya. Saya terlambat karena apa? Saya tepat waktu karena apa? Walaupun misalkan hari ini tidak belajar, tidak apa-apa deh, kita tidak belajar. Ini artinya apa? Disiplin yang kita bentuk dalam diri itu kita tidak menghargai itu. Tapi kalaupun apapun yang terjadi, saya akan tepat waktu. Artinya kita menghargai nilai yang ada dalam diri kita. Motivasi inilah motivasi di level tertinggi. Ini adalah motivasi intrinsic, motivasi yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian peran kita sebagai guru, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik ini yang ada pada diri siswa dalam bentuk nilai-nilai kebaikan. Bagaimana kita menunjukkan itu? Seperti itu, ya. Kemudian ada dua pendekatan yang kita gunakan. Yang pertama ada namanya paradigma stimulus respon. Ini yang biasa kita lakukan. Yang kedua ada namanya paradigma teori kontrol tadi. Bagaimana perbedaannya? Kelihatan kan, guys? Jadi ini realitas. Kalau dalam stimulus respon kita menganggap bahwa semua kebutuhan siswa itu sama. Oh, antara jurusan TKRO dengan jurusan DPIB kebutuhan matematikanya sama, sehingga yang kita ajarkan itu sama semua. Padahal tidak demikian. Oh, ternyata DPIB lebih butuh ke mana kira-kira Pak Sumargo? Trigonometrinya. Kalau TKRO lebih ke arah sama. Jadi ada perbedaan kebutuhan. Nah, ini yang ada pada teori kontrol. Ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Contoh misalkan ada anak bolos. Kadang-kadang kita guru nggak mau tahu pokoknya. Nggak mau tahu. Ya ternyata anak bolos karena ada penyebabnya. Ya. Kemudian ini kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita memiliki pandangan yang berbeda-beda dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, entah baik entah buruk. Ya. Ini orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak ada orang lain yang mampu mengontrol saya. Saya yang bisa mengontrol diri saya. Gitu. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat berikan gagal. Sudah pembinaan nih. Kamu nih. Keluar kata-kata bijaksana kita itu. Ya. Kemudian sedangkan di sini kita menciptakan banyak misalkan kesepakatan lain. Masih ada cara yang lebih bijaksana, barangkali solusi yang lebih Contohnya sudah keluar dari STM. Ya betul. Nanti kita bahas dulu. Ya. Ini model berpikir menang kalah. Saya menang waktu pembinaan siswa tadi. Ini salah dengan ini. Seharusnya ini. Sekarang saya fokuskan kepada yang ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Saya berfokus ke sini. Karena apa? Karena saya mengangkat tentang pemecahan kasus siswa. Jadi yang perilaku yang saya angkat di sini adalah perilaku yang menyimpang. Kalau positif ya biarkan. Kita bahas yang menyimpang saja. Ya, seperti yang dikatakan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Begitu juga anak-anak. Kenapa bisa melakukan penyimpangan? Ternyata ada tujuannya. Untuk apa? Untuk apa? Jadi ada yang punya ide, kira-kira kenapa anak melakukan? Sedang mencari jati diri. Cari jati titik.
jati diri, kemudian mencari perhatian, apalagi memenuhi kebutuhannya betul, belum sarapan, belum tidur, nggak dapat tidur, jual lalapan dari malam tuh sampai jam 1 itu nyata. Dan markir, ya. Ternyata itu semua adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, saya harus makan. Nah, bagaimana kita lihat anak sekarang kalau misalkan kita tahan nih untuk tidak sarapan, melepuh, lemas, Tambah lagi uang buat beli promo. bergetar, keringat-keringat kita pun kalau makan, iya, begitu juga mereka. Jadi terpaksa karena kita tidak mengizinkan dia untuk untuk sarapan. Akhirnya apa yang terjadi? Bu, permisi ke toilet, ada balik-balik. Ini semua tujuan, semua perilaku memiliki tujuan. Tidak bisa dengan positif saya lakukan dengan negatif. Karena apa? Saya harus memenuhi kebutuhan sosial. Ya. Kemudian kebutuhan yang lain ada kasih sayang. Tadi benar yang kita sama Bu Erna katakan butuh perhatian. Ya, banyak anak kita yang punya latar belakang seperti itu. Penguasaan ini pengakuan. Kita akui bahwa dia mampu. Dia benar mampu. Butuh diakui anak. Ya. Kemudian kesenangan. Kadang-kadang ada yang bolos karena bosan. Makan sebelum ngomel diri, ya, bosan dia. Akhirnya apa? Berubah. Saya nyari kesenangan saya, ya. Kemudian kebebasan, freedom. Ada kadang-kadang yang merasa seperti penjara, ya. Kalau saya ngajar, ya. Jadi ini perilaku kebutuhan dasar ini kebutuhan secara umum, ya, kebutuhan secara umum yang mendasari kenapa seseorang berperilaku tertentu. Ya, saya punya questionnaire. Ini barangkali kalau Bapak Ibu mau untuk melihat kebutuhan dasar Bapak Ibu apa? Apakah mau kebebasan? Apakah Untuk kasih sayang. untuk kasih sayang? Apakah untuk duit? Harus suruh misi link baik. Ideologi. Abah. Coblos tadi udah kopet. Udah kopet, saya ini kayak konfirmasi. Udah kopet. Wah, korbannya banyak dia. Begini. Saya pernah coba mengisi. Apa ya? Di saya itu. Jadi di situ itu Bisa dihitung maksudnya nih? ya bisa dihitung langsung. 1 sampai 10 itu bisa nggak Bapak Ibu tentukan itu kira-kira kebutuhan apa kalau baca dari pikirannya? Belum baca nih. Saya senang berteman. Kadang-kadang saya Mudah bagi saya berbicara, ngobrol lewat telepon. Kasih sayang, ya? Yang 1 sampai 10 itu kasih sayang. Kemudian 11 sampai 20 penguasaan, power, ya, power. Kemudian 21 sampai 30 kesenangan. kayaknya yang bawah kebebasan, kebebasan. Kebebasan itu nggak disuruh. Oh iya, ya, kebebasan. Dari kesenangan saya. Yang terakhir baru kesenangan, ya? Iya. Ya, jadi silakan Bapak Ibu boleh membawanya nanti tes di rumah.
Jadi sangat berbahaya. Ya, gue bertahan sini. Ya, kita bertahan. Tadi kita sudah membahas tentang dua paradigma itu ya, stimulus respon sama teori kontrol. Nah sekarang bagaimana caranya kita merubah paradigma yang kita lakukan, pendekatan yang sudah kita lakukan. Kalau dari paparan tadi itu yang sesungguhnya lebih banyak menggunakan pendekatan stimulus respon. Gimana tuh maksudnya? Yang tadi, yang ini, saya lebih banyak menggunakan yang ini. Ya, nah, sekarang bagaimana caranya kita coba merubah pendekatan yang kita gunakan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita bisa memilih peran kita. Peran kita ini ada 5 posisi kontrol yang bisa Bapak Ibu pilih mau berperan sebagai apa. Yang pertama ada sebagai penghukum. Kamu bolos, push up 50 kali. Penghukum. Ya, kemudian pembuat merasa bersalah. Ibu sudah capek, sudah capek belajar. Kenapa sih Ya, itu adalah membuat merasa bersalah. Tadi ada efeknya nggak membuat merasa bersalah? Ada. Anak itu kurang percaya diri. Ya, teman. Teman. Larinya apa kalau teman ini? Oke, awal-awal baik, tapi lama-lama ya. Kemudian pemantau. Kamu tahu nggak apa yang kamu langgar? bolos bu? Tahu nggak apa konsekuensinya? Tahu. Itu pemantau. Ya. Yang terakhir, posisi yang tertinggi adalah sebagai manajer. Nah, ini terus terang aja, saya juga masih belajar. Saya juga masih belajar, ya, yang posisi sebagai manajer ini, ya. Karena apa? Ternyata untuk bisa menempatkan diri kita sebagai posisi manajer ini, di situ kita akan melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu pendekatan untuk pemecahan masalah. Yang pertama, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang mana itu? Paling bawah, paling dasar, menstabilkan identitas. Apa yang kita lakukan di sini? Ya, gunakan pertanyaan-pertanyaan.
usah bolos lah. Kurang lebihnya tentang segitiga. Ya, saya yakin Bapak Ibu juga pernah melakukan segitiga restitusi. Saya yakin itu kan tidak serta-merta kita kadang-kadang kenapa kamu bolos, kenapa ini, kan tidak serta-merta. Ya, pasti kita sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Cuman baru ketemu. Oh ini nama segitiga restitusi. Itu makanya mana Pak Ustaz tadi yang dipegang tuh, ya. Mungkin Bapak Ibu Mungkin lagi menyelesaikan segitiga. kita coba satu kasus saja ya. Sebenarnya ada 2 kasus, tapi satu aja. Jadi berbatus ke kasus. Ini ada studi kasus 1. Sabrina bangun terlambat, terburu-buru ke sekolah dan seterusnya. Nah sekarang coba Bapak Ibu tentukan posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman dan apa indikatornya. Tadi posisi kontrol itu ada 5 ya. Apakah dia sebagai penghukum? Apakah dia membuat orang merasa bersalah? Teman, pemantau atau manajer? Lebih kasus sebelum nanti di sana sih tayang kulit. Nah itu ada yang ini dah. Sarung gede. Nah, posisi kontrol apa kira-kira menurut Bapak Ibu yang diambil oleh Pak Lukman? Posisi kontrol. Mohon maaf, printer di rumah saya dia sudah lama tidur. Makanya printnya jadi hukum. Apa indikatornya? Apa yang digambar? Biasanya penghukum itu sampai memberi konsekuensi yang menyakiti. Contohnya dia lepas sepatu, kan itu sakit kalau injak batu apa segala macam ya. Dari kalimat paragraf terakhir bahwa paragraf 2 juga akhir itu kalau kita Oh iya ya. Dari apa namanya narasi saja kita sudah bayangkan ya bagaimana nada bicara dari saya aja bacanya pakai nada. Ya sudah. penghukum ya. Oke. Saya mau baca pakai nada. Ya mungkin untuk kasus kedua nanti Bapak Ibu bisa sendiri ya.
tahu misalkan ada di kelasnya jam kosong misalkan. Jadi di situ kita melakukan pembinaan ya, karena kita nggak mungkin akan mengorbankan saya orang hanya untuk 1-2 orang anak yang bermasalah. Itu kurang lebihnya. Kemudian yang kedua, cara mengontrol anak. Ya, ulang. Mungkin ambil waktu lain. Waktu istirahat. Atau bisa saja misalkan saat mengajar kelas tapi pas Bu Nurhalidah misalkan masih hari karena bagaimanapun penumbuhan komunikasi intrinsik itu nomor 1 sebenarnya, nomor 1 karena itu adalah pembentukan karakter anak. Baru kemudian kita akan itu yang menumbuhkan karakter baik dalam diri anak. Karena terang dalam pendidikan, filosofi pendidikan di Hajar Dewantara itu sebenarnya fungsi dari pendidikan itu adalah menuntun anak menuju keselamatan dan kebahagiaan. Jadi proses menuntun itu paling utama daripada hal-hal yang sifatnya akademik itu nanti bisa ya. Ada lagi yang lain bisa variasi menanggapi ya tidak arah ini ya, aduh luar biasa. Perlakuan istimewa terkait dengan dia, terkait dengan kasih sayang dia. Berarti saya menjudge bahwa ini adalah ini. Oke, jadi saya mencoba untuk sedikit merubah pola saya mengajar di sini dengan cara bagaimana bisa menarik perhatian mereka untuk belajar. Saya tidak akan mampu membawa 29 orang anak itu untuk patuh saya. Sehingga saya mengabaikan yang tidak itu hanya yang 29. Hari ini hadir hanya 25. Yang fokus ke saya hanya 7 misalnya. Ketika ngapain mereka? Saya akan misalnya gini. Saya fokuskan yang perhatikan saya 7 orang ini dulu deh. Nanti yang belakang itu saya berarti sedikit demi sedikit secara personal. Kemudian mereka kadang-kadang tidak akan sama-sama terbuka begitu saja. Setelah itu besok kembali lagi hal yang sama, barulah saya melakukan kayak tadi saya sendiri dengan dia sendiri baru dia satu contoh tidak akan menyebut nama. Kemudian saya perhatikan tidak harus terima sama begini. Tapi apa yang terjadi sampai saya sendiri nangis terjadi. Sampai dia jadi polisi aja. 10 menit tapi dia saya juga semenjak saya memperlakukan itu besoknya dia ada sedikit perubahan. Ada kita mereka tidak akan serta-merta kayak itu langsung kita akan berusaha menyelesaikan dengan tidak. Oke, kita fokus dulu deh sampai 7 orang ini. Dengan barangkali tidak akan bisa menyampaikan yang sisanya itu. Barangkali dengan sedikit demi sedikit. Saya contohnya tanggapan saya tadi itu sudah seperti disampaikan oleh Bu Bayi tadi itu bahwa apa yang diskusinya sudah kita lakukan. Hanya saja barangkali kita baru menemukan teori. Saya melakukan teori dia. Kita tahu
Luar biasa sharingnya karena kebetulan saya juga ngajar di 11 teknik itu memang anaknya anak yang sangat istimewa. Kalau SMP Sangat-sangat istimewa. Betul itu. Di antara 25 yang masuk, Bu Arianti 7 ya. Saya 4. Saya 4. bagus, kelas luar biasa. Dari itu bukan saya yang kayak ketua kelasnya yang garang. Masuk, kalau udah diapakan saya di sini. Ada itu ah. Tapi begitu semua masuk saya cuma bilang begini. Terima kasih bagi yang mau memperhatikan, yang tidak saya tunggu. Itu aja. Apalagi setelah permainan buka, ini kan saya lakukan di sekolah teknik. Izinkan ibu untuk mendapatkan sedikit tunjangan tangan ini. Itu aja yang saya sampaikan. Sedikit saja. Sedikit saja. Ya, itu. Ya barangkali. Ya. Tapi memang kalau di teknik 11 teknik itu ada bicara 11 teknik. Nggak masalah. Contoh aja. Memang kalau awal-awal pembelajaran perilaku apalagi kita kalau selama tapi begitu kasih tugas kita kerjakan apalagi yang praktek Bagus udah. ya alhamdulillah paling enggak ada nilai kebajikan yang dia miliki itu. Mereka itu bisa dikatakan kerja. Mungkin kalau dalam teori belajar itu psikomotor gitu ya. Saya belajar kinestetik, sorry. Kinestetik itu karena lebih mudah. Jadi sambilan bekerja di situ kita sampaikan ilmu dasar. Rukiah sekalian. Ya. Kemudian dari ceritanya Bu Arianti sebenarnya itu Saya sudah menjalankan. hanya saja mungkin kita tidak berurutan. Iya betul. Ya kan? Iya. Pertama kita garang dulu. Kenapa? Begini kalau ini. Ya, ini tuh besok benarnya mungkin agak kita tuliskan. Kenapa, Nak? Bukannya. Mungkin begitu. Ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya lagi. Ya. Iya, saya ingin masing-masing. Lebih besar mana peran-peran baru yang dalam kontrol. Datang tapi belum pribadi saya kan tahu kan saya masih berapa? Apa ya? Saya itu orangnya selalu menyembunyikan, kadang-kadang menyangkal apa orang dan tidak sedikit menghargai. Kemudian dan saya sering menyesuaikan bahwa kira-kira proses ada dasarnya. Rajin ada ya. Kira-kira peran siapa yang lebih dominan? Ini saya. Kemampuannya. Kalau sebelumnya barangkali ada yang bisa bantu saya menjawab. Jadi kayaknya kok selalu diri ya. Soalnya apa namanya kayak gitu tuh kayak butuh validasi untuk kalau ada atasan baru kita kerja kan itu kayak butuh pengakuan kan gitu bahwa saya ini kerja loh belanja terus direktur ya sudah bilang tadi ya berbohong sedikit untuk menutupi mungkin kesalahan karena di samping juga tidak ada yang besar-besar kita bawa kayak ngecek doang. Saya rasa semua orang mungkin melakukan hal seperti itu ya. Enggak, mengalami beli nanti kayak tadi itu bertahan hidup kan, kita bertahan hidup. Nah ini saya bisnis sendiri ya gitu loh. Tadi juga dikatakan bahwa setiap perilaku itu ada tujuannya. Entah itu perilaku baik, entah itu perilaku buruk. Nah kita
dari tadi masih bilang saya karena itu validasi terhadap diri sendiri bahwa yang saya lakukan ya mencari pembenaran terhadap diri sendiri kan gitu ya. Jadi kayak lagi iya kan satu lagi kemudian kalau saya itu banyak melakukan hal itu kan mereka ngomong santai bersama apa itu iya karena menilai ada nggak Bagi pastel. Misalnya air, pasir warna. di kehidupan ya Selanjutnya bukan mati kehidupan apa namanya ya masa depan saya ada nggak apakah mereka akan tetap orang lain orang di masyarakat apa ada yang suka uang dan sebagainya Satu ya cukup kan? tapi bukan komunikasi Nah terus apa? mau banyak kan tugas kan sehari sebelumnya sudah selesai gimana nih tinggalnya ada lagi yang mau tambahkan nggak? mungkin Pak Bahar ayat ngomong Ya. Izin menjawab pertanyaannya Pak Agus yang pertama itu. Sepertinya kasusnya Pak Agus itu, Pak Agus lah yang butuh tuntunan. Mobil mana ini berarti puncak. Minimal 55 mil ya. Tapi dengan adanya apa namanya dengan adanya berbagi seperti ini kita jadi tahu, ya kan? Jadi kita bisa menyusun diri sendiri dengan menggunakan teori yang ada seperti itu, ya. Kemudian mana peran yang lebih besar antara orang tua atau guru? Yang jelas di sekolah itu kan kita hanya 8 jam. 8 jam. Dan itu orang tua menyerahkan full anaknya ke gurunya, ke sekolahnya. Nah sekarang bagaimana kita memanfaatkan waktu itu dengan berkualitas untuk melakukan penuntunan terhadap anak-anak kita di sekolah. Itu sebabnya saya katakan tadi, utamakan untuk membentuk karakter, untuk menumbuhkan motivasi generasi itu, baru kemudian mengisinya dengan kompetensi dan potensi. Karena apa? Bagaimanapun kita memaksakan kompetensi atau materi aja misalnya, tapi anak sendiri dan dia penyakit mental. Ya, kemudian peran yang lebih besar kalau dilihat dari segi waktu tentu orang tua. Hanya saja orang tua berarti mendapatkan segitiga restitusi. Walaupun banyak sekali ilmu-ilmu parenting sekarang, tapi kebanyakan kita sebagian besar dari latar belakang anak didik kita ini sudah tahu, bapak ibu sudah tahu mereka harusnya nakal untuk memiliki bukan untuk sebulan depan, tapi kalau saya tidak keluar maka saya tidak bisa makan, anak saya tidak bisa makan. Nah, bagaimana mau memikirkan tentang ilmu parenting lagi? Nah, itulah kita bantu orang tua itu, kita bantu sebagai peran kita sebagai ibu ini untuk apa namanya menumbuhkan karakter yang apa namanya yang positif lah, seperti itu melalui pembiasaan barangkali Bu, ya. Oke tadi pusat. Iya betul. masih kan Iya. menggunakan VOC Iya. Dan kita termasuk mendapat pendidikan
kita pakai banyak hal yang kita bisa gunakan cuma kan komposisinya banyak orang ini pakai kurangnya mungkin sedang memantau teman bisa juga kalau pakai dengan dunia dengan lurusnya pakai kemana sesuai kondisi ya. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu sudah masuk dari kontrol? Karena apa? Kita mencari tahu apa tujuan dia melakukan hal itu. Karena semua perilaku memiliki tujuan. Kan kita tanya ke anak, oh ya ketemu, ternyata saya hanya senang-senang aja bola dulu. Artinya apa? Dia memenuhi kebutuhan dasarnya yang ya. Kemudian misalkan, oh saya lapar guru, dia bertahan. Itu dia. Sebenarnya sudah mengarah ke arah materi kontrol itu Pak. Gitu deh. Ada apa? Sing. Iya. Nah itu bukan. Itu dia di sini dia nanti Pak. Di sini. Setelah kita setelah kita melakukan tadi stabilitas identitas, kita nanya apa segala macam, kemudian validasi kita kesalahan kenapa melakukan itu, baru kita di sini. Kita cari solusi di situ dan biarkan anak-anak yang mengungkapkan solusinya untuk dia itu apa. Kan di sekolah ada begini. Kita di sekolah punya kesepakatan seperti ini. Kamu telah melakukan ini. Apa tindakan yang sebaiknya kamu lakukan? Kita anut dari situ. Kemarin malah ada pertanyaan, misalkan sudah ada 200 kali pembinaan nih, tapi masih anaknya begitu-begitu aja, apa yang terjadi? Baru kepakai surat. Jika tidak sesuai dengan apa namanya keyakinan yang kamu miliki, nilai yang kamu miliki, dengan nilai yang dimiliki oleh sekolah ini, silakan boleh pindah. Itu dari. Iya. 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 Bukan ngomong, itu posisi manajemen itu restitusi itu. Masih SP dulu. Ya. Ada tahapan-tahapan ya. Makasih Pak Agus. Makasih banyak Pak Agus. Dia mau tinggal sama akhirnya kenapa dia curi dari dulu saya ada mampu karena mau diskusi kayak apa ya misalnya kan Peran kita Pak, peran kita hanya sebagai pemimpin. Kita tidak bisa ikut campur dalam kehidupan yang ada di dunia si anak. Ya, kebutuhan. Ya, solusinya barangkali Pak Semarun menuntutnya mengarahkannya untuk bisa mencari beasiswa atau orang tua asuh misalkan. Seperti itu peran kita sebagai guru. Aduh, ini Bu Ica karena suaminya di dinas sosial. Betul. Betul. Ya betul. Ada
fungsi kita, peran kita hanya sebagai pemimpin dan pengatur. Yang asal. Jadi itu barangkali ya, ketika kita komunikasi dengan wali kelas, membantu kita bagaimana ini solusi, seperti ini, seperti ini, sendiri, sekali seperti itu, utama ya, ini barangkali diskusi komunikasi dengan wali kelas. Kayak di ini seperti yang di ini saya sering ikut rapat di jurusan ini TPM teknik karena di situ kan saya di wali kelas itu kemudian punya menanggung beban kasus siswa itu sendiri. Sharing, makanya saya banyak kepala itu menyelesaikan masalah. Anak mau jadi itu saja barangkali teman-teman ya, terima kasih banyak atas kesempatan dan ruangan waktu yang diberikan. Ya, mungkin sedikit saya minta refleksi atau umpan balik dari Bapak Ibu terhadap materi-materi yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih dari pemaparan Ibu Baiduriah tadi terkait dengan segitiga restitusi. Itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita memahami segitiga restitusi itu kita menjadi bisa lebih baik untuk bisa mendampingi siswa-siswi kita, terutama untuk mendampingi atau melayani siswa-siswi kita dengan cara yang tidak selalu menjudge mereka dengan hal-hal negatif seperti itu. Tidak monoton. Tidak monoton. Terima kasih saya ucapkan ke Bu Baiduriah yang tadi sudah memaparkan mengenai konsep segitiga restitusi yang ternyata pernah kita lakukan tapi tidak kita sadari. Tadi merasa agak terbuka sedikit gitu ya Bu, tentang bagaimana, karena di kuliah gitu jarang banget kita dapat ilmu tentang seperti ini kayak baru gitu, mengenai penanganan strategi menangani siswa di dalam kelas. Jadi saya merasa tertarik gitu untuk mencoba menggali nanti lebih dalam lagi seperti apa supaya kita nggak monoton lagi menghadapi siswa yang sekarang ini akhlaknya semakin menurun. Iya, mengalami degradasi moral. Betul. Ya, jadi terima kasih banyak atas pencerahannya yang sudah tersampaikan. Pak Smarut sudah. Oke, yang saya ucapkan terima kasih pada Bu Baiduriah telah memberikan pencerahan, menambah ilmu-ilmu pada saya, terutama untuk mengembangkan cara berpikir yang berbeda daripada yang sebelumnya. Jadi menambah wawasan bagaimana cara menangani murid yang sekarang semakin beragam dan kompleks. Jadi kita bisa memanusiakan manusia. Betul. Bagaimana caranya kita berbicara yang baik dengan anak, bagaimana cara menangani siswa lebih bijak. Jadi tidak sekedar menghukum langsung, memvonis sesuatu tanpa menanyakan. Jadi kita bisa lebih bijaksana sebagai guru. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang